Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allamah Syekh Abdul Samad al-Falimbani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puja dan puji syukur kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan adab-adab tidur. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Adab yang ke-9 dari adab tidur, bahwa sunat engkau ingatkan pada ketika hendak tidur itu bahwa adalah tidur itu seperti orang yang mati, dan bangkit atau bangun dari tidur itu seperti orang yang bangkit dari dalam kubur di padang mahsyar. Beliau sebutkan di sini sunat ketika akan tidur bahwa kita ini ingat atau mengingatkan diri kita bahwa tidur ini seperti mati. Dan nanti kalau bangun itu seperti dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Nah, sunat begitu cara tidurnya di dalam ilmu tasawuf. Kalau mau tidur mengingatkan diri bahwa tidur itu seperti mati, maka tentu tidak berani tidur dalam keadaan berdosa, akan mati. Tidak berani tidur dalam keadaan berdosa, sebagaimana takut mati dalam keadaan berdosa. Nah, berarti sebelum tidurnya akan beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun atas kesalahan kita, atau kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, jangan kita tidur dalam keadaan berdosa saja gelisah, apalagi tidur dalam keadaan dendam dengan orang lain, lebih gelisah lagi, tidak tenang tidur kita. Nah, itu. Lalu ketika bangun tidur, kita mengingatkan diri kita bahwa nanti bangun tidur itu seperti orang-orang yang dibangkitkan dari kubur. Karena memang pada hari kiamat itu tidak ada lagi makhluk hidup, pasti dimatikan semuanya. Yang hidup-hidup akan dimatikan.
Nah, yang hidup-hidup inilah nanti yang akan merasakan ngerinya peristiwa hari kiamat. Bagaimana tidak, yang di atas berjatuhan, yang diinjak bergoncang, belah, pecah, memuntahkan isi dalamnya. Kalau seperti ini gambarannya, memang pasti suasananya menakutkan. Yang dipikirkan waktu itu mencari jalan selamat. Tapi gimana mau selamat? Dari atas dijatuhi bermacam-macam benda-benda angkasa. Di bawahnya yang kita injak ini gempa luar biasa, belah lagi. Perut bumi keluar semuanya, gimana mau selamat? Jadi orang yang mati di hari kiamat itu lebih mengerikan, karena menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa itu. Nang sempat hidup di hari kiamat, matinya mengerikan, menakutkan gitu, karena takut yang luar biasa. Nah, kalau dibangkitkan dari kubur itu, kalau bangun tidur itu seperti dibangkitkan dari kubur, maka hubungannya adalah sebagaimana keadaan mati, begitulah keadaan akan dibangkitkan. Kalau matinya dalam keadaan ingat kepada Allah, dibangkitkan pun dalam keadaan ingat kepada Allah. Kalau tidurnya lupa kepada Allah, ya bangunnya pun juga akan lupa nanti, karena begitu hubungannya. Nah, siapa yang ingin dibangkitkan dari kubur dalam keadaan baik, maka berarti dia harus mengusahakan mati dalam keadaan baik. Nah, itulah yang menjadi alasan kadang-kadang ulun mengucapkan doa, ya Allah, janganlah Engkau matikan kami dan bangkitkan kami dari kubur kecuali dalam keadaan baik. Jadi matinya baik, dibangkitkan dari kubur juga dalam keadaan baik. Itu baik. Lalu berikutnya lagi adab yang ke-10. Jadi ini yang ke-9 tadi penting, supaya tidur jangan masih membawa dosa. Jadi minta ampun, memaafkan orang lain, dan ingat kepada Allah. Nah, itu nomor 9. Yang ke-10, sunat membaca doa pada tiap-tiap jaga daripada tidur itu. Dan adalah Nabi SAW pada jaganya daripada tidur dan tiap-tiap berbalik daripada tidur itu membaca la ilaha illallah al-wahidul qahar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Bacaan Nabi kita. Sebab orang yang berbalik-balik waktu tidur itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Waktu mau miring kanan kah, miring kiri kah, atau mau tiarap kah, mau telentang kah, membetulkan bantal kah, itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Nah, Nabi bacaannya begini. Kita paling tidak menyebut zikir apa sajalah, setidak-tidaknya beristighfar atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sudah.
dan seyogyanya sepatutnya bahwa adalah akhir barang yang berlaku di dalam hatinya pada ketika hendak tidur itu zikrullah. Yang paling habis yang dilakukan ketika di dalam hati ketika mau tidur itu la ilaha illallah. Jadi bagus saja tidur membaca beberapa surah pendek, bagus saja. Sambil tertidur, sambil baca ayat kursi ke al-ikhlas sambil akhirnya tertidur, wah bagus banget itu tuh. Dan seyogyanya pula, ulang lagi ini penting. Akhir yang berlaku di dalam hati itu adalah ingat kepada Allah. Ibaratnya tuh man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilallah pasti masuk surga. Biasanya hadis ini dibawakan kepada orang yang akan meninggal untuk melihat tanda husnul khotimahnya. Nah, begitu juga ketika akan tidur. Gitu. La ilaha illallah. Dah lagi. Kada usah mikirkan apa-apa lagi. Jadi sambil memejamkan mata, hatinya nih yang berdetak itu paling tidak Allah, 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 Allah. Paling tidak begitu. Dengan suara hati saja. Nah, dan seyogyanya pula bahwa adalah pertama barang yang berlaku di dalam hatimu pada ketika bangun dari tidur itu zikrullah, sama. Yang paling terakhir sebelum tidur zikrullah, yang paling pertama ketika tidur juga langsung ingat kepada Allah. Gitu. Langsung ingat kepada Allah. Itu. Maka adalah yang demikian itu alamat atau tanda orang yang cinta kepada Allah. Logis dan realistis. Tanda cinta seseorang kepada sesuatu itulah yang paling diingatnya pertama kali ketika dia sadar. Maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka engkau baca yang tersebut di dalam wirid yang pertama dahulu, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'lama amatana wa ilaihin nusyur. Luar biasa. Langsung dengan bacaan itu dikuatkan iman. Langsung bacaan ini begitu habis lupa, tidak sadar karena tidur, terbangun, bukan hanya sekadar ingat kepada Allah, tapi disadarkan dengan kenyataan kehidupan dan kematian ini, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan, nusyur, dibangkitkan atau dikembalikan. Wah, luar biasa. Langsung berhakikat, ada gampang-gampang, langsung berhakikat ini. Bila sudah itu, artinya penguatan iman tuh luar biasa tebal dan langsung cepat. Tidak hanya sekedar ingat Allahnya aja, tapi juga diingatkan dengan kenyataan kehidupan dan kematian. Dan benar-benar bacaan ini mengakui kenyataan yang terjadi. Artinya bangun kita ini bukan karena kitanya yang mau bangun, Allah yang membangunkan.
Allah yang menghidupkan lagi. Itu bukan karena kitanya yang mau bangun, dibangunkan oleh Allah sebenarnya, walaupun dengan berbagai macam cara. Yang kedua lagi, diakui bahwa tidur yang sudah terjadi itu adalah Allah mematikan kita, membuat kita tidak sadar. Jadi memang bagaikan mati, walaupun belum mati beneran. Ya, bagaikan mati karena memang tidak sadar apa-apa. Tapi tidak mati karena masih bernapas. Kalau yang mati beneran memang tidak bernapas lagi. Sesudah mengakui kenyataan yang di dunia ini, langsung diarahkan kepada orientasi memandang masa depan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya akan dibangkitkan. Jadi langsung diarahkan untuk melihat masa depan, bukan jauh. Akhirat itu tidak jauh, mati aja sekarang sudah. Anda tahu nih, pokoknya bila sudah mati akhirat. Jadi akhirat itu tidak menunggu kiamatnya nanti. Itu jauh bagi kehidupan dunia, tapi dekat banget bagi kehidupan pribadi kita masing-masing. Bila sudah mati akhirat itu sudah. Dan ini bersifat individual, pribadi, perorangan. Kalau kiamat yang nanti itu tuh akhir dari kehidupan dunia ini. Kenyataannya dunia sudah ada, kita belum ada. Lama dunia ada, baru kita ada. Pas kita tidak ada, dunia masih ada. Jadi kiamat yang dianggap jauh itu akhir dari kehidupan dunia. Tapi kalau kiamat yang dianggap sangat dekat itu akhir kehidupan pribadi kita masing-masing. Apalagi kalau misalnya sudah dapat nih video yang diuji coba orang Indonesia yang merekam suara di dalam kubur. Tidak dalam orang ini memendamkan handphonenya sedikit aja di atas kubur, 3 jam aja ditinggalkannya, sudah mendapat dengan mengaktifkan video, bukan perekam suara, video yang di handphonenya itu. Sudah tidak tahu di handphone itu keluar, terdengar, terekam suara-suara teriakan orang dalam kubur. Orang Indonesia uji cobanya, dia ingin membuktikan, asalnya tidak percaya dari yang ditemukan oleh orang-orang Barat, tapi dia buktikan sendiri. Ngeri, betul-betul ngeri. Betul-betul ngeri. Pokoknya kalau sudah masuk kubur, kisahnya tuh ada ampunan lagi, sudah habis. Bagi yang selamat untung, bagi yang tidak selamat mengerikan. Sudah hebatnya begitu. Disadarkan dengan kehidupan, langsung dihantarkan dengan orientasi, misalnya pandangan masa depan. Sudah. Wirid yang keempat, daripada masuk tengah malam hingga tinggal daripada malam itu 1/6-nya. Inilah waktu yang seyogyanya bagi orang yang hendak kemenangan atau keberuntungan di dalam akhirat, bahwa bangun ia mengerjakan sembahyang tahajud.
Jadi motivasi kenapa kita harus berusaha bisa sholat tahajud, salah satu alasannya ingin mendapatkan keberuntungan di akhirat, ingin untung di akhirat. Bila kuat keinginan ini, insya Allah kuat juga tuh kemampuan untuk bangun ini. Karena tahajud itu tertentu kemudian daripada tidur. Maksudnya umumnya tahajud itu bagus dikerjakan sesudah tidur. Harapannya supaya tahajudnya bisa lebih lama karena sudah tidur sebelumnya. Tapi tidak harus lama. Yang penting bisa bangun sholat tahajud. Dan bertanya sahabat akan Rasulullah SAW dengan katanya, Ayyul laili asma. Di antara waktu malam itu, kalau berdoa di bagian malam yang mana yang doa lebih mustajab? Ayyul laili asma. Di malam yang mana, di bagian malam yang mana doa lebih diperkenankan? Qala, Nabi kita menjawab, jauful laili, akhir malam atau pada ketika tengah malam. Jauf itu ujung sebenarnya, ujung malam. Karena pada ketika itu tiada tinggal mata seseorang melainkan ia tidur, melainkan Tuhan yang bersifat Al-Hayyul Qayyum, maka yaitu tiada mengantuk dan tiada tidur. Artinya digambarkan secara umum semua mata dalam keadaan terpejam kecuali Allah yang Maha Hidup, Al-Hayyul Qayyum. Dan sabda Nabi Daud alaihissalam, ini munajatnya Nabi Daud, Ilahi inni uhibbu an ata'abbada laka fa ayyu waqtin afdal. Wahai Tuhanku, saya ini senang sekali beribadah kepada Engkau. Fa ayyu waqtin afdal. Kira-kira waktu kapan yang paling bagus? Kalau sayanya suka beribadah itu, cuman waktu yang paling bagus untuk beribadah kepada Engkau itu kapan? Fa auhallahu ilaihi ya Daud, la taqum awwalal laili wala akhirahu, fa inna man qama awwalahu nama akhirahu, wa man qama akhirahu nama awwalahu, walakin kum wasatal laili takhlu bi wa akhlu bika warfa ilayya hawaijaka. Hebat. Hei Daud, kamu jangan bangun di awal malam dan juga jangan bangun di akhir malam. Karena siapa yang bangun di awal malam, nanti dia akan tidur di akhir malam. Siapa yang bangun di akhir malam, dia berarti akan tidur di awal malam. Kalau begitu, kamu bangun tengah malam. Takhlubi akhlubi. Kamu menyendiri dengan aku juga menyendiri dengan engkau. Ini kita bisa berduaan aja. Takhlubi wa akhlubika. Engkau sendirian dengan aku juga sendirian dengan engkau. Warfa ilayya hawaijaka. Sampaikan, angkat, minta
tanyakan kepadaku apa saja yang engkau inginkan. Ini Nabi Daud. Awalul ini hanya bagian dari waktu bangun tengah malam. Kalau orang-orang yang hebat-hebat bangunnya memang di awal malam sampai habis. Tapi bagi orang awam dianjurkan di akhirnya aja. Orang awam dianjurkan di akhirnya aja. Sebab waktu pertama tuh waktu khusus tokoh-tokohnya yang hebat-hebatnya. Nah, kita ini kenapa disuruh bangun terakhir? Biar sempat kebagian. Kenapa tidak di awal? Tidak cocok. Karena waktu pertama itu untuk yang ahli-ahli. Rata-rata para wali-wali itu sudah bangun jam 2. Setelah itu tidak ada lagi tidurnya. Nah, ini untuk tingkatan orang yang hebat-hebat. Selebihnya sesuai kemampuan, pilih dah yang mana yang cocok. Tidak jadi masalah. Terus yang ini dalil untuk siapa? Untuk Nabi Daud aja. Untuk Nabi Daud. Kalau kita yang mana bisa. Bisanya bangunnya di awal, habis itu tidur tidak jadi masalah. Bisanya di akhir, berarti awalnya tidur tidak jadi masalah. Karena Nabi Daud yang nanya secara pribadi, maka dijawab oleh Allah juga secara pribadi. Kemudian lagi wasu'ila alaihi salam ayyul laili afdal. Lalu Nabi kita ditanya oleh seseorang, di bagian mana, di bagian malam yang mana yang lebih afdal? Faqala nisful lailil ghabir, yakni al-baqi. Kata Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abi Daud, yang terlebih afdal itu adalah pertengahan malam yang ghabir, yakni yang tinggal, yang tersisa. Berarti di ujung-ujungnya, tengah malam yang di ujungnya. Berarti lewat pertengahannya itu yang di ujung. Nah, yang tersisa. Dan adalah pada akhir malam itu, kalau tadi kan disuruh persis pertengahan, ini akhir aja nih. Adalah pada akhir malam itu beberapa hadis Nabi SAW yang menghabarkan bahwasanya arsy itu bergerak-gerak di dalam pertengahan malam yang akhir. Arsy bergoncang. Kapan? Di bagian malam, di terakhir bagian malam itu. Nah, yang mau dekat-dekat subuh itu, jam-jam 4. Nah, yang kedua, dan berhembus angin dari surga yang bernama Jannatu Adn. Memang enak suasana jam itu. Dan ketiga, turun rahmat Allah Ta'ala pada ketika itu kepada langit yang pertama. Seperti sabda Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'id dunya. Turun rahmat Tuhan kami tabaraka wa ta'ala pada tiap-tiap malam kepada langit dunia, pada hatta yabqa sulusul lailil akhir, sampai tersisa sepertiga terakhir. Nah, yanzilu Rabbuna,
Kalau secara terjemahan harfiah Allah turun. Tapi bagus nih, bukan dimaknai Allah turun rahmat Allah. Bagus. Kalau tidak, bahaya pemahamannya. Sebab turun itu menunjukkan pindah tempat dari atas ke bawah, sementara Allah tidak bertempat. Jadi supaya tidak salah gimana? Dimaknailah dengan cara takwil namanya. Itu dengan cara takwil, artinya dimaknai sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah. Sebagian orang Islam tidak ada takwil itu. Pokoknya Allah punya tangan, dia punya tangan. Pokoknya punya tangan. Kayak apa tangannya? Pokoknya bukan tangan seperti kita. Jadi ditetapkan punya tangan, tapi tidak ditetapkan bentuknya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Itu tulisannya tidak dimaknai tangan, tidak juga. Pokoknya bukan tangan kayak tangan makhluk, tidak juga begitu. Yang ada itu tulisannya langsung diarahkan, makna itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kelompok Islam enggak, pokoknya Tuhan punya tangan. Kayak apa tangannya? Tidak serupa dengan tangan makhluk. Kenapa? Tulisannya kayak itu. Jadi istilahnya tuh tajsim, menggambarkan Allah tuh berfisik, walaupun fisiknya tidak seperti fisik makhluk. Itu sebagian kelompok Islam begitu. Sudah. Lalu apa yang terjadi? Ini keutamaan waktu akhir malam nih, yang berbeda dengan kisah Nabi Daud tadi. Yaqulu, Allah berfirman, man yad'uni, ayo siapa nih yang berdoa kepada saya, fa astajiba lahu, saya pasti akan kabulkan permintaannya. Allah yang bertawar nih, ayo siapa nah? Ayo siapa yang berdoa, saya kabulkan kata. Modelnya kayak itu. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Pasti aku beri. Berdoa pasti aku kabulkan, minta pasti aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon keampunan kepadaku, pasti aku ampuni dia. Bapak Ibu yang berbahagia, maka bagi yang cermat dalam memahami kalimat hadis ini, isinya 3. Berdoa ya sama juga dengan minta. Tapi yang terakhir ini jangan diabaikan. Dan permintaan yang paling bagus, yang siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih. 2 yang paling bagus ini isinya adalah meminta keampunan. Jadi bagus dibaca sebelum subuh ini. Sebelum subuh tuh astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pokoknya 2 itu, astaghfiruka wa atubu ilaih, terserah aja. Pokoknya istighfar dan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah, pokoknya istighfar dan taubat. Berapa kali? Ya 100 kali lah. Secukupnya itu 100 kali. Itu. Jadi berarti di akhir malam itu secara umum waktu yang mustajab untuk berdoa.
Karena Allah sendiri yang menawarkan diri. Ayo, siapa yang belum aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun aku ampuni. Masya Allah. Maka salah satu bukti tanda orang taubat dengan kesalahannya harus bisa bangun malam itu untuk minta ampun ini, supaya dosa-dosanya tuh lebih lagi diampuni oleh Allah. Sudah. Lalu, ini urutan. Begitulah sudah urutan wiridnya. Setelah bisa mau tidur begitu, ada sedikit mailan isim terbangun berzikir, betul-betul bangun berzikir. Lalu digunakan untuk sholat malam. Setelah itu digunakan untuk berdoa macam-macam, dan doa yang terpenting dari yang macam-macam itu minta keampunan kepada Allah. Bisa jadi anak kada sempat bangun, istri kecapean tidak sempat bangun, suami yang berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terus lagi ditambah wali jamil muslimat al ahya ibn amwat, atau ya Allah ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, dosa anggota keluargaku, istriku, anak-anakku. Artinya dimintakan ampun. Kalau kada denang bangunnya, parai seberkan lewat. Baik. Nah, urutannya di sini dicoba lagi diulang. Urutannya tuh. Apabila engkau bangun dari tidur, maka baca doa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sudah. Maka ambil air sembahyang sebagaimana cara terdahulu. Lalu lakukan dengan adab-adabnya, kemudian pergi ke tempat sembahyang dan menghadap kiblat. Sebelum salat nih, baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian engkau baca tasbih 10 kali. Kemudian engkau baca alhamdulillah 10 kali. Kemudian engkau baca la ilaha illallah 10 kali. Sebelum tahajud nih ada zikir-zikir. Bagi yang mau melakukan seperti itu, kita kalau kayak ini jadi ngantuk lagi. Lebih baik sholat dulu karena bacanya tadi biar ya sambil duduk, sambil berjam-jam kada apa-apa. Kalau berduduk berdahulu bisa kada jadi sembahyangnya. Tergantung keadaan masing-masing. Nah, sudah sisanya nih doa aja. Nah, lalu dibahas tentang wasu'ila Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu fi qiyamil laili am yusirru. Gimana cara sholat tahajud Nabi ini? Sayyidatuna Aisyah ditanya, apakah sholat Nabi di waktu malam itu nyaring apa pelan bacaannya? Faqalat, kata Sayyidatuna Aisyah, rubbama jahara rubbama asarra. Kadang nyaring, kadang pelan. Nah, dua-duanya boleh. Kadang nyaring, kadang pelan. Dua-duanya boleh. Karena disebutkan begitu. Kadang nyaring, kadang pelan. Yang nyaring kayak apa? Ya mungkin sesekali mengajak anggota keluarga, lalu ada terdengar gitu. Yang pelan kayak apa? Mungkin takut mengganggu anggota keluarga atau mengganggu tetangga. Dua-duanya boleh.
Nah, itu tentang masalah bacaan sholat Nabi kita. Nah, itu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ini masalah rakaat. Dan yang paling wa aktsaru ma shahha, hadis sahih yang paling banyak dari Rasulullah SAW tentang bangun malam beliau itu 13 rakaat. Dan beliau membaca pada rakaat ini dengan dari surah-surah yang khusus. Ya, beliau hafal. Kita yang surah-surah pendek aja. Sudah itu. Wirid yang kelima yaitu daripada ketika masuk terbenam 1/6 malam yang akhir hingga terbit fajar, yaitu waktu fajar. Sudah hampir banget dengan waktu subuh nih. Nah, firman Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Dengan waktu sahur mereka mengucapkan istighfar. Kata setengah ulama, yakni istighfar di dalam ayat itu sembahyang, karena barang yang di dalamnya itu istighfar. Sebagian ulama menyebut makna istighfar pada ayat itu adalah solat, karena di dalam solat ada istighfar. Pendapat. Dan di dalam wirid yang kelima ini sunat makan sahur bagi yang mau puasa. Dan sunat pula di dalam wirid ini membanyakkan sembahyang sunat hingga terbit fajar. Kalau di sisa waktu silakan ditambah dengan sholat sunat lainnya. Apabila terbit fajar, maka yaitu keluar wirid malam dan masuk wirid siang. Jadi waktu wirid siang sampai habis waktu fajar. Waktu habis wirid malam sampai habis waktu fajar. Habis waktu fajar berarti masuk wirid siang. Nah, maka engkau perbuat akan wirid siang seperti yang terdahulu itu, mulai dari sembahyang 2 rakaat sunat subuh hingga akhir wirid yang dahulu itu. Sunat engkau baca, kemudian daripada 2 rakaat fajar itu syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kemudian maka engkau kata, nah itu ini teknis sekali. Nah, lalu loncat lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan tertib segala wirid yang tersebut ini yaitu amal bagi orang yang berbuat ibadah yang soleh-soleh, dan adalah mereka terlebih kasih daripada menghimpunkan serta demikian itu di dalam tiap hari antara 4 perkara, yaitu puasa, sedekah, walaupun sedikit, ziarah kepada orang yang sakit, berkunjung sakit, dan menghadiri jenazah. Artinya tuh wirid siang malam itu setidaknya ada 4, menggabungkan yang tadi itu puasa, sedekah, mengunjungi orang sakit, atau takziah kepada orang yang meninggal. Siapa yang menggabungkan 4 ini setiap hari, maka Allah ampuni dia. Dalam riwayat yang lain pasti masuk surga. Ya baik sih masalahnya. Nah, kemudian lagi, yang terulang lagi, selain daripada setelah beribadah itu, lalu disuruh menunaikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini umum, tergantung status masing-masing. Nah, keumuman menyelesaikan tanggung jawab adalah hadis Nabi, ar-rajulu fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas.
Seseorang itu di dalam hari kiamat itu bernaung di dalam naungan sedekahnya hingga selesai dihisab antara segala manusia di dalam hari kiamat. Nah, di sini penekanannya sekurang-kurangnya kebaikan sosial yang lain yang dilakukan tiap hari adalah bersedekah. Puasa mungkin tidak tiap hari, bisanya. Mengunjungi orang sakit belum tentu juga ada yang sakit. Mengunjungi orang meninggal apalagi belum tentu juga ada yang meninggal tiap hari. Nah, di antara yang paling ini yang mana? Yang paling bisa sedekah tiap hari. Harus ada bersedekah setiap hari, harus. Terserah jumlahnya. Nah, dan yang paling bagus waktu bersedekah itu ya pagi-pagi ini. Paling bagus dah waktu berangkat pertama kali ke masjid itu. Paling bagus sudah. Nah, lalu diberi contoh, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takuti oleh kamu akan api neraka, dan jikalau dengan memberi sedekah dengan sebelah korma sekalipun. Artinya masalah banyak itu relatif. Pokoknya yang penting ada. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sementara ini yang bisa ulun bacakan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ala man wa bihi salafun salih wa ila hadratin nabiyyi wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Allahumma amnun 'alaina bima mananta 'ala li ta'atika wa 'ala ibadika as-salihin. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami apa-apa yang Engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang taat dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula